Presiden Ukraina hari ini benar-benar mengecam Eropa. Kemuliaan bagi Ukraina. Volodymyr Zelensky berbicara di Davos dan secara langsung mengatakan kepada orang-orang Eropa, kalian pengecut, kalian bingung, dan kalian terbiasa hanya berharap pada Amerika Serikat. Jika Rusia menyerang Eropa tanpa bantuan Amerika, apa yang akan kalian lakukan? Zelensky menyatakan Eropa lama tampak bingung dan takut, padahal seharusnya bisa jadi kekuatan global. Zelensky secara langsung menyatakan bahwa orang-orang Eropa bahkan takut untuk berbicara secara terbuka tentang rudal Taurus yang bisa saja terbang menuju Moskow. Atau misalnya Zelensky mempertanyakan mengapa Amerika Serikat menyita kapal tanker armada bayangan Rusia sementara Eropa takut. Mengapa Donald Trump menangkap Nicolas Maduro tetapi Eropa takut menangkap Vladimir Putin. Atau setidaknya menyerangnya agar dia tak bisa pulih. Pidato Volodymyr Zelensky di Forum Ekonomi Dunia Davos sangat kritis dan bermakna. Dan yang penting, pidato Volodymyr Zelensky dan ancaman Donald Trump tampaknya bekerja secara sinkron. Hari ini, Emmanuel Macron mengumumkan Prancis menyita kapal tanker armada bayangan Rusia dan mulai mengadilinya. Mari kita bahas dalam episode ini semua pidato Volodymyr Zelensky di Davos dan bagaimana dia mengkritik Eropa karena kelemahannya, serta mencoba menjawab pertanyaan apakah Zelensky terlalu berlebihan dalam kritiknya atau memang semuanya pantas didapatkan. Orang Eropa tidak akan tersinggung, nama saya Alexei Peci. Mari kita bahas topik ini bersama, tapi sebelum mulai silakan subscribe, like, komentar, dan follow channel Telegram Peci News. Linknya ada di deskripsi video ini. Di sana kami mempublikasikan berita terbaru begitu kami menerimanya. Berusaha meyakinkan Presiden Amerika Serikat, tapi dia tetap tidak berubah. Presiden Trump mencintai dirinya dan berkata mencintai Eropa. Bersambung. Episode ini akan memuat banyak kutipan Volodymyr Zelensky. Mari kita bahas satu persatu. Dalam pidatonya, Zelensky menyebut Eropa sebagai kumpulan orang lemah yang bingung dan harus berhenti berharap pada Amerika. Zelensky menekankan bahwa tahun lalu di Davos, dia mengatakan bahwa Eropa harus tahu bagaimana melindungi dirinya sendiri. Tetapi setahun telah berlalu, dia terpaksa mengatakannya lagi karena dalam konteks ini tidak ada yang berubah. Zelensky menyatakan orang Eropa hanya membeku dan menunggu sampai Donald Trump berhenti membentak mereka soal Greenland dan tarif. Dan di sisi lain, mereka hanya berharap bahwa Amerika Serikat akan melindungi Eropa jika Putin menyerang. Tapi Zelensky langsung bertanya hari ini di Davos, bagaimana jika Trump tidak berubah pikiran dan Amerika Serikat tidak membantu Eropa dalam perlindungan. Lalu apa yang akan dilakukan Eropa? Selain itu, Zelensky juga secara langsung menyatakan bahwa sudah waktunya berhenti berharap Donald Trump akan berubah. Dia tidak akan berubah. Dia menyukai dirinya apa adanya dan kita hanya perlu memahami bahwa memang begitulah dia. Langsung saya catat, pidato Volodymyr Zelensky sangat tegas terhadap para pemimpin Eropa, terutama setelah pidato Donald Trump yang juga sama kerasnya. Namun ada satu perbedaan mendasar. Pidato Donald Trump hari ini di Eropa dianggap sebagai kritik dari seseorang yang mencoba menghukum Eropa. Namun, pidato Volodymyr Zelensky dipandang berbeda bahkan oleh masyarakat Eropa, bukan hanya oleh para pemimpin Eropa. Masalahnya, bagi politisi Eropa, pidato Zelensky justru menguntungkan mereka. Saya yakin para pemimpin Eropa diam-diam berterima kasih kepada Zelensky atas pidato kritis itu. Saat ini, seperti dikatakan para pemimpin negara perang, mereka bisa menaikkan belanja militer dengan memangkas anggaran sosial, misalnya. Memang terdengar keras, tapi cara ini memudahkan pemimpin Eropa menunjukkan ketegasan pada sekutu mereka. Seolah-olah mereka berkata, lihat, ya kami terpaksa bertindak seperti ini karena bukan hanya Trump yang mengkritik kami, tapi bahkan pemimpin negara yang sedang berperang yang terlepas dari bagaimana kita memandang Zelensky. Tapi di Eropa dia disukai. Lihat saja, ini Zelensky yang mengatakan bahwa kita lemah, jadi mari kita akhirnya bersatu dan menjadi kuat. Dan omong-omong, Emmanuel Macron adalah yang pertama menangkap momen ini, dan nanti Anda akan mengerti alasannya. Sekarang mari bahas pidato Zelensky beserta kutipannya. Setahun lalu, saya menutup pidato di Davos dengan mengatakan Eropa harus bisa melindungi diri. Setahun berlalu, tidak ada yang berubah, tiap tahun selalu membawa hal baru bagi Eropa dan dunia. Semua perhatian tertuju ke Greenland, sementara para pemimpin tampak bingung harus berbuat apa.
Sepertinya semua orang menunggu Amerika menjadi tenang, berharap semuanya akan berlalu, tapi bagaimana jika tidak? Apa lalu? Banyak pembicaraan tentang protes di Iran, tetapi protes itu ditumpas dengan kekerasan. Dunia tidak cukup membantu rakyat Iran, dunia hanya diam saja. Di Eropa ada Natal dan Tahun Baru. Saat politisi kembali bekerja, Ayatollah telah membunuh ribuan orang. Jika rezim itu bertahan, pesannya bunuh banyak orang, kamu tetap berkuasa. Di Venezuela, Trump melakukan operasi dan Maduro ditangkap. Ada berbagai pendapat, tapi faktanya tetap Maduro sedang diselidiki di New York, sedangkan Putin tidak diselidiki. Orang ini pada tahun keempat Perang Besar tidak hanya belum ditangkap, dia bahkan masih memperjuangkan uangnya di Eropa dan bahkan meraih beberapa keberhasilan. Putin yang menentukan penggunaan aset yang dibekukan, bukan pihak berwenang yang menghukumnya atas perang ini. Seperti yang Anda lihat, pidatonya tidak memuji, seperti kata Zelensky. Untungnya Uni Eropa membekukan aset Rusia. Namun saat uang itu hendak dipakai melindungi dari agresi Rusia, keputusan itu diblokir. Zelensky menyebutkan bahwa karena posisi Amerika Serikat, kini orang-orang menghindari pengadilan internasional. Bagi Amerika, ini adalah posisi bersejarah. Mereka selalu menentang pengadilan internasional karena satu alasan sederhana, yaitu karena mereka sendiri punya dosa. Mereka tidak ingin ada preseden agar warga Amerika tidak dituntut di pengadilan serupa, tapi Eropa tidak punya posisi seperti itu. Jadi, apa yang kurang? Waktu atau kemauan politik? Mengapa Eropa tidak mengadakan pengadilan terhadap Putin sendirian dan mengapa selalu menunggu Amerika Serikat? Ada kutipan Zelensky tentang koalisi negara-negara yang bersedia. Ia berterima kasih dan menekankan pentingnya koalisi ini menjadi koalisi negara-negara yang bertindak. Semua sangat optimis, tapi selalu ada satu hal, yaitu dukungan dari Presiden Trump dibutuhkan. Tanpa Amerika Serikat, jaminan keamanan tidak akan ada. Lalu, siapa yang akan mewujudkan gencatan senjata? Eropa sering bicara masa depan, tapi enggan bertindak sekarang, padahal itu yang menentukan masa depan. Mengapa Trump bisa menyita kapal tanker armada bayangan, sementara Eropa tidak? Minyak Rusia diangkut langsung di sepanjang pantai Eropa. Minyak ini membiayai perang Rusia. Dan di sini kita harus memberikan penghargaan kepada Emmanuel Macron. Macron hari ini menyatakan bahwa Prancis telah menyita kapal tanker dari armada bayangan Rusia dan mengatakan bahwa ini baru permulaan. Prancis siap menyita kapal tanker ini dan menegaskan tak akan mentolerir pelanggaran lagi. Mengapa mereka ada di perairan kami? Mereka menyita kapal tanker di Laut Mediterania karena berada di perairan Eropa, lalu dibawa ke pengadilan. Untuk hal ini, saya hormat pada Macron. Saya lanjutkan kutipan dari Zelensky. Saya tegaskan, Eropa butuh angkatan bersenjata gabungan yang benar-benar melindungi Eropa. Saat ini, Eropa hanya mengandalkan keyakinan bahwa jika bahaya datang, NATO akan bertindak. Jika Putin menyerang Lituania atau Polandia, siapa yang akan merespons? NATO percaya Amerika Serikat akan bertindak, tapi bagaimana jika tidak? Inilah yang dipikirkan para pemimpin Eropa. Ada yang mencoba mendekati Presiden Trump, ada yang berharap masalahnya akan hilang, ada yang mulai berinvestasi di industri pertahanan, tapi sampai Amerika belum mulai menekan. Entah kenapa, tidak ada yang meningkatkan pengeluaran. Apa tujuan 40 tentara Eropa di Greenland? Pesan apa untuk Putin dan Tiongkok? Serta pesan apa untuk Denmark, sekutu dekat Anda? Jika kapal-kapal Rusia bebas berlayar di sekitar Greenland, Ukraina bisa membantu. Kami memiliki keahlian dan senjata untuk memastikan hal itu. Mereka bisa tenggelam di dekat Greenland seperti mereka tenggelam di dekat Crimea. Itu adalah pernyataan keren dari Zelensky, di mana dia berkata, "Dengar, kalian tentu saja ini lucu sekali." Seluruh Eropa hanya berhasil mengumpulkan 40 tentara, mengirim mereka ke Greenland untuk menunjukkan bahwa mereka siap melindunginya. Jadi inti dari pesan Zelensky adalah, dengar, kalian menerima Ukraina ke Eropa, tapi kalau kalian tidak mau melakukannya, kami bisa melakukannya sendiri. Kami bisa menenggelamkan kapal-kapal Rusia itu tanpa masalah. Kenapa mereka berkeliaran di Laut Hitam? Sudah berapa banyak yang ditenggelamkan dan tidak ada apa-apa? Vladimir Zelensky kembali menyindir orang Eropa karena dianggap tidak mandiri dan bingung. Kutipan, semua menunggu langkah Amerika di Iran. Dunia dan Eropa tidak menawarkan apa-apa serta enggan mendukung rakyat dan demokrasi yang mereka perlukan. Jika diam saja, konsekuensinya selalu kembali dan negatif.
Tahun 2020 tak ada yang membantu rakyat Belarus. Kini pasukan Rusia Oreshnik ditempatkan di sana. Kebanyakan ibu kota Eropa terjangkau rudal ini. Kami telah meminta mitra Eropa segera bertindak melawan rudal ini. Di Belarus, rudal tidak pernah sekadar dekorasi. Namun Eropa masih tetap berada dalam mood Greenland. Jika Eropa tidak dipandang sebagai kekuatan global, jika tindakannya tidak menakuti para pelaku jahat, maka Eropa akan selalu hanya bereaksi. Saya sangat suka pernyataan untuk Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban. Dengarkan bagaimana Zelensky merendahkan pelayan ini dengan halus. Kekuatan yang ingin menghancurkan Eropa bahkan beroperasi di dalamnya. Setiap Viktor yang hidup dari uang Eropa sambil menjual kepentingan Eropa pantas mendapat tamparan di dahinya. Jika dia betah di Moskwa, bukan berarti ibu kota Eropa harus jadi Moskwa kecil. Lalu Zelensky menjelaskan dengan rinci mengapa dialog biasa dengan Putin tidak pernah berhasil. Rusia berperang untuk merendahkan nilai manusia, sehingga para diktator bisa menghancurkan siapapun yang mereka mau. Rusia kini berusaha membekukan rakyat Ukraina hingga mati di suhu minus 20 derajat. Rusia tak bisa membuat rudal tanpa komponen penting dari negara lain. Banyak orang beralasan Tiongkok membantu Rusia memang benar, tapi bukan hanya Tiongkok. Rusia juga mendapat komponen dari Eropa, Amerika Serikat, dan Taiwan. Semua pihak membangun sistem keamanan di sekitar Taiwan. Bisakah Taiwan menghentikan ekspor elektronik ke Rusia? Eropa tidak mengatakan apa-apa, Amerika juga tidak mengatakan apa-apa. Putin memproduksi rudal. Saya berterima kasih kepada semua yang mendukung sektor energi Ukraina. Saya berterima kasih atas program Purel. Tapi itu tidak lebih murah. Dan bukankah lebih mudah memutus Rusia dari komponen atau menghancurkan pabrik-pabrik yang memproduksinya? Saat ini tak ada yang membicarakan rudal jarak jauh untuk Ukraina. Di Eropa, kami disarankan tidak menyebut Tomahawk atau topik Taurus agar suasana hati tetap terjaga. Volodymyr Zelensky hanya mengungkapkan hal yang dipikirkan banyak orang, tapi tak ada yang berani katakan. Donald Trump memang seperti itu dan tidak perlu berharap dia akan berubah. Sebaiknya kita membangun keamanan kita sendiri tanpa Donald Trump. Alih-alih menjadi kekuatan global, Eropa tetap menjadi kaleidoskop yang terfragmentasi dari kekuatan kecil dan menengah, bukannya mengambil kepemimpinan dalam melindungi kebebasan. Saat Amerika Serikat mengalihkan fokus, Eropa bingung dan mencoba meyakinkan Presiden Amerika, tetapi Trump tetap tak berubah. Dia mencintai dirinya sendiri, mengatakan mencintai Eropa, tapi tak mau mendengarkan Eropa seperti ini. Pidato Zelensky secara keseluruhan tampak sangat tegas dan kritis, bahkan kadang terkesan menyerang pemimpin Eropa. Tapi yang penting di sini, menurut saya, Zelensky berhasil menangkap momentum ini. Orang-orang Eropa mulai bertindak, lebih tepatnya, para pemimpin Eropa mulai bertindak ketika mereka benar-benar mulai mendapat tekanan, dan ketika tekanan mulai diberikan kepada mereka. Jadi, ini terlihat seperti kehidupan orang Eropa biasa, maksudnya masyarakat Eropa pada umumnya, bisa menjadi lebih buruk karena hal ini, baik secara sosial, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, pertanyaan soal kemungkinan perang dan hal-hal terkait. Nah, sayangnya orang Eropa sendiri tidak terlalu peduli. Mari kita bicara secara objektif. Memang masyarakat Eropa tidak terlalu peduli dengan hal ini. Artinya mereka hidup dalam semacam ilusi bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya, sudah bertahun-tahun seperti itu dan akan terus begitu. Tapi ketika muncul pertanyaan, misalnya jika kalian tidak mengeluarkan lebih banyak uang untuk pertahanan, maka akan ada tarif yang berarti kalian akan mendapatkan penghasilan lebih sedikit, tingkat kehidupan akan menurun, dan seterusnya. Disinilah orang Eropa mulai berpikir. Jadi menurut saya, pidato Zelensky akan bermanfaat bagi pemimpin Eropa. Tidak akan ada yang tersinggung. Bahkan mereka bisa memakai pidato ini sebagai pegangan, menunjukkan bahwa pemimpin negara yang sedang berperang berbicara seperti ini. Mungkin sebaiknya kita lakukan seperti itu. Saya akhiri di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di komentar. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng, dan beri like. Teman-teman, jika ingin mendukung channel YouTube ini, kalian bisa berdonasi atau berlangganan sponsor berbayar lewat tautan di deskripsi video, atau melalui kode QR yang ada di layar kalian. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari kalian. Itu saja untuk kali ini. Jaga diri kalian. Sampai jumpa.